Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 6 Pak 2 TRPL. Di sini kami akan mempresentasikan proyek OSD kami, yaitu aplikasi administrasi kampus berbasis objek. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya kami berkenalan. Perkenalkan nama saya Ferry Marpaung sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Divana Pitepulu sebagai anggota. Perkenalkan, saya Melvina Manik sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Pras Panjaitan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Stefan Nuta Samosir sebagai anggota. Berikut adalah daftar isi dari apa yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah studi kasus, yang kedua ada use case, yang ketiga kelas diagram, dan keempat kami akan mendemokan produk yang kami buat. Dalam studi kasus ini, sistem administrasi kampus adalah sebuah aplikasi berbasis objek yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi di lingkungan kampus. Aplikasi ini memiliki 3 aktor yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu admin, member, dan mahasiswa aktif. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut dalam use case diagram. Dalam use case diagram ada 3 aktor, yaitu member, mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif adalah bagian dari member, dan yang ketiga adalah admin. Member harus melakukan login terlebih dahulu. Jika member belum memiliki akun sebelumnya, member dapat melakukan registrasi. Selanjutnya, member dapat mengunjungi aspirasi mahasiswa, mengunjungi pengumuman, mengunjungi layanan surat. Dalam mahasiswa aktif dapat melakukan semua apa yang dilakukan member. Tapi mahasiswa aktif harus juga dapat melakukan pengajuan surat pengantar magang, pengajuan surat keterangan lulus, pengajuan pengganti KTM, pengajuan IK, dan pengajuan IB. Dan mahasiswa aktif juga harus melakukan login. Mahasiswa aktif adalah yang didaftar oleh admin itu tersendiri melalui mengelola data, yaitu mengelola data mahasiswa aktif, mengelola data member. Login juga dapat mengelola informasi, yaitu mengelola informasi pengumuman dan mengelola aspirasi mahasiswa. Admin juga mengelola layanan surat. Admin juga harus melakukan login, yaitu login sebagai admin. Selanjutnya adalah kelas diagram. Dalam hal ini terdapat kelas diagram, yaitu admin dengan atribut username dan password, kelola data, kelola informasi, kelola layanan surat, dan kelola daftar mahasiswa. Member juga memiliki atribut, yaitu username, password, nama, dan email. Dalam hal ini terdapat kelas user yang memiliki atribut surat magang, SKL, KTM, IK, IB. Kelas ini termasuk kelas member, namun yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Kemudian admin dapat mengelola data mahasiswa, mengelola informasi, dan mengelola layanan surat. Hal tersebut dapat dilakukan dalam satu kelas. Kemudian admin juga dapat menambahkan informasi, menghapus informasi, dan mengakses informasi. Hal ini terdiri dari satu kelas yang bernama informasi. Terdapat juga kelas bernama layanan surat dengan atribut jenis surat dan status apakah layanan surat tersebut disetujui atau tidak. Selanjutnya kami akan melakukan demo produk. Demo yang pertama adalah kita akan daftar. Pada saat mendaftarkan akun akan diminta nama, email, gender, alamat, username, serta password. Jika akun sudah terdaftar, maka kita akan login sebagai mahasiswa. Pada saat login sebagai mahasiswa, maka ada 3 menu. Yang pertama layanan surat, pengumuman, dan aspirasi mahasiswa. Kita akan memilih nomor 1. Di sini terdapat 5 layanan surat. Yang pertama surat pengantar magang, surat keterangan lulus, surat pengganti KTM, surat IK, dan surat IB.
Kita akan masuk ke surat pengantar magang. Request surat. Pada saat merequest surat, maka di sini akan diminta NIM, nama mahasiswa, serta prodi. Yang kedua adalah kita akan masuk ke surat keterangan lulus. Pada saat merequest surat keterangan lulus, di sini juga akan diminta NIM mahasiswa, nama mahasiswa, serta prodi mahasiswa. Di saat kita sudah selesai merequest surat, maka kita dapat melihat riwayat surat tersebut. Di sini, riwayat surat keterangan lulus oleh mahasiswa Diva dan dengan status diminta. Selanjutnya, kita masuk ke bagian surat pengganti KTM. Pada menu surat pengganti KTM ini sama seperti sebelumnya, yaitu melakukan request dan dapat melihat riwayat surat. Yang pertama kita akan melakukan request. Yang pertama mahasiswa masukkan NIM. Yang kedua, mahasiswa memasukkan alasan mengapa melakukan pengurusan surat pengganti KTM. Dan selanjutnya itu juga memiliki dua opsi ketika ingin melakukan surat lagi atau ingin melihat riwayat surat Anda. Jadi sekarang kita akan melihat riwayat surat. Berikut sudah tertampil yaitu ada NIM, alasan hilang dan juga statusnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang surat IK atau surat izin keluar. Yang pertama kita akan melakukan request surat, memasukkan NIM mahasiswa, memasukkan keperluan izin keluar, dan yang kedua itu memasukkan tujuan pengurusan surat IK. Berikut sudah tertampil, yaitu kita akan melihat riwayat surat IK. Sudah ada nama Diva, NIM-nya, keperluannya beli obat, tujuannya Samosir, dan statusnya masih diminta. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengajuan surat B atau izin bermalam. Ada dua opsi. Yang pertama kita melakukan request surat. Kita memasukkan NIM. Pergi itu tanggal berangkat 25 Desember 2023. Kembalinya itu tanggal 27 Desember 2023. Tujuannya itu Samosir. Dan selesai request surat IB berhasil, kita dapat melakukan melihat riwayat surat. Yaitu sudah ada dengan NIM, tanggal berangkat, tujuannya, dan kapan pulangnya, dan statusnya masih diminta. Selanjutnya, kita kembali. Kita menekan angka 0. Selanjutnya akan dijelaskan yaitu tentang pengumuman dan aspirasi mahasiswa. Pada sistem layanan administrasi kampus IDDL ini, ketika kita terdapat 3 opsi yang bisa kita pilih. Tadi udah dijelaskan mengenai layanan surat, lalu ada pengumuman. Kita mengetik yang kedua.
Maka ditampilkan daftar berita pada saat ini dengan topiknya yaitu hitung mundur menuju tahun baru. Deskripsinya juga akan ditampilkan pada tampilan daftar berita saat ini. Lalu kita akan dikembalikan ke selamat datang di sistem layanan administrasi kampus tadi. Lalu ada aspirasi mahasiswa dengan mengetik angka 3. Maka akan menampilkan saran dan komentar saat ini, yaitu topiknya itu mengenai makanan enak pada tanggal 8 November. Lalu kita bisa menambahkan juga saran dan komentar baru dengan menekan angka 1 untuk menambahkan atau yang lainnya untuk keluar. Jika kita ingin menambahkan baru, kita bisa menambahkan topiknya dan deskripsi saran komentarnya mengenai masakan atau mengenai dan sesuai dengan topik yang telah kita isi tadi. Kita mengisi tanggal pembuatan, deskripsi, dan saran komentarnya. Lalu kita akan menambahkan dengan klik enter. Maka akan muncul daftar atau saran komentar saat ini yang baru. Lalu kita untuk menekan keluar, kita bisa menekan huruf atau angka lain selain 1. Maka kita akan kembali ke halaman awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Ferry. Baik, saya akan menjelaskan bagian admin. Jadi pada saat kita menjalankan programnya, kita akan disuguhkan ada 3 pilihan, yaitu 1 login sebagai admin, 2 sebagai mahasiswa, dan 3 mendaftar akun mahasiswa. Pertama kita akan login sebagai admin. Pada program ini sudah di-set akun untuk admin yaitu dengan username admin dan password admin juga. Di sini ada 5 menu untuk admin, yaitu layanan surat. Pertama kita akan membuka layanan surat. Jadi di sini kita akan mengatur memanajemen mengenai layanan surat. Yang pertama adalah surat pengantar magang. Di sini kita dapat melakukan konfirmasi surat satu persatu, konfirmasi semua surat sekaligus, dan melihat daftar surat. Pertama kita akan lihat daftar surat. Jadi di sini sudah ada surat yang di-request oleh para mahasiswa. Seperti tadi kita merequest surat yang dilakukan oleh Diva Navitupulu dari program studi TRPL. Maka kita akan mengkonfirmasi surat satu persatu. Di sini diminta masukkan baris data untuk konfirmasi. Jadi kita akan menghitung di baris berapa si Diva ini merequest. Ya, di baris 10. Maka akan menampilkan tampilan untuk mengkonfirmasi apakah betul data ini yang akan dikonfirmasi. Lalu kita akan membuat terima. Terdapat tampilan bahwa surat berhasil dikonfirmasi. Kemudian kita juga dapat mengkonfirmasi semua surat sekaligus. Nah, semua surat sudah berhasil dikonfirmasi. Kemudian kita kembali. Kita kemudian dapat melihat daftar surat keterangan lulus. Di sini kita dapat melakukan konfirmasi surat satu persatu, konfirmasi semua surat sekaligus, dan daftar surat. Ini memiliki format yang sama dengan surat sebelumnya. Jadi kita langsung saja melihat daftar surat. Lalu kita akan mengkonfirmasi surat yang di-request oleh Diva Navitupulu. Itu ada di baris ke-11. Kita langsung pilih terima. Di sini tampil bahwa surat berhasil dikonfirmasi. Kemudian kita kembali. Kita akan melihat surat pengganti KTM. Memiliki format yang sama seperti surat-surat sebelumnya. Kita langsung saja melihat daftar surat. Di sini tampil
surat yang di-request oleh Diva, kita akan langsung mengkonfirmasinya pada baris kelima. Kemudian kita akan kembali lagi melihat surat nikah. Kita akan melihat daftar surat. Di sini ada daftar surat nikah yang di-request oleh Diva, yaitu ingin beli obat. Kemudian kita langsung konfirmasi surat satu persatu saja, yaitu surat yang di-request oleh Diva. Itu ada pada baris keempat. Terima. Dan kita kembali lagi untuk melihat surat IB. Di sini kita langsung saja melihat daftar surat IB yang telah di-request. Di sini juga ada daftar surat yang di-request oleh Diva dengan tujuan Samosir. Kemudian kita langsung saja mengkonfirmasinya satu persatu. Kita akan mengkonfirmasinya. Surat ini ada pada baris ke-5. Ada konfirmasinya. Lalu kita akan terima. Kita akan kembali. Sekianlah untuk menu layanan surat. Jadi di sini kita dapat melakukan konfirmasi surat, apakah kita akan menerima requestan surat tersebut atau akan menolaknya. Kemudian kita dapat melihat pada admin, yaitu yang kedua, data mahasiswa. Pada data mahasiswa ini kita menginput semua data mahasiswa yang ada di kampus ITDEL. Jadi semua akun yang terdaftar pada program ini tidak bisa melakukan request surat jika dia tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Jadi kita coba lihat saja mahasiswa siapa saja yang sudah terdaftar pada program ini. Dapat dilihat pada program ini terdaftar 5 nama, yaitu Franz Elo, Ferry Marpaung, Stephen Samosir, Melva Manik, dan Diva Navitubulu. Juga terdaftar NIM-nya di sini. Jadi NIM-nya inilah menjadi penanda bahwa mereka sudah terdaftar sebagai mahasiswa. Kemudian kita juga dapat melakukan ubah data. Kita akan coba mengubah baris kedua. Di sini akan ada konfirmasi jika yakin mengubah data. Di sini akan memasukkan data barunya, itu kita akan memasukkan dengan NIM 01 saja. Jadi kita akan mengubah Ferry Marpaung menjadi NIM 1142-2001. Dan kita ubah namanya menjadi Yulanda Pasaribu. Dengan gendernya perempuan. Tempat lahir yaitu Borbor. Tanggal lahir yaitu 9 Desember. Golongan darahnya yaitu O. Agamanya yaitu Kristen. Dengan program studi TRPL. Nama ayah yaitu Ayah Yulanda. Di sini tampil bahwa data berhasil diubah. Kita langsung lihat saja datanya. Nah, data yang tadi ada baris kedua sekarang sudah berubah menjadi Yulanda Pasaribu. Kemudian kita dapat menghapus data. Kita akan coba menghapus data yang tadi kita ubah, yaitu ada pada baris yang kedua. Sini akan ada konfirmasi apakah yakin akan menghapus data tersebut. Maka kita akan lanjutkan. Data tersebut berhasil dihapus. Kita akan lihat apakah data berhasil dihapus. Nah, di sini data mahasiswanya sudah tinggal 4. Data Yulanda sudah terhapus. Cukup untuk pilihan ini. Jadi di sini kita dapat menambah data, mengubah data, menghapus data, dan melihat semua data mahasiswa yang ada pada kampus ITDEL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Franz Elo. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian admin, yaitu di pengumuman. Dan setelah kita mengetik 3 dan masuk ke halaman pengumuman, maka akan diberi menu lanjutan, yaitu tambah data, ubah data, hapus data, dan lihat semua data.
Dan kita bisa melihat semua data, kita tekan 4, dan di sini akan ditampilkan pengumuman yang sudah diinput oleh admin sebelumnya. Dan kita dapat menambah data dengan topik berita, Natal, deskripsi berita, tanggal kirim, dan tambah data berhasil. Dan kita juga dapat mengubah data. Dan di sini kita lihat masukkan baris data yang akan diubah itu di nomor 3. Yakin? Kita ganti topiknya menjadi tahun baru. Dan deskripsi beritanya, selamat tahun baru. Tanggal kirimnya 2 Januari 2024. Nah, maka akan muncul berhasil ubah data. Dan kita juga dapat menghapus data yang sudah kita tambahkan tadi. Dan kita menghapus data yang baru kita ubah tadi, yaitu baris ketiga. Yakin menghapusnya ketik 1. Nah, maka kita akan melihat semua data. Dan pada nomor 4, dapat kita lihat bahwa pengumumannya sudah dapat berhasil dihapus. Selanjutnya kembali. Dan kita akan masuk ke menu aspirasi mahasiswa. Setelah kita masuk, akan ditampilkan menu sebagai berikut. Jika kita ingin melihat semua data, kita dapat menekan angka 4, mengikut angka 4. Dan ini tadi aspirasi atau saran yang diinput oleh mahasiswa di bagian user tadi. Dan kita juga dapat menambah data. Tanggal pembuatannya. Dan tanpa saran berhasil. Di sini juga kita dapat mengubah datanya. Contohnya kita mengubah data. Masukkan barisnya itu ada di baris ketiga. Kita dapat mengubahnya. Topiknya kantin. Asrama. Tanggal pembuatan. Dan berhasil untuk mengubah data. Dan kita juga dapat menghapus datanya. Akan saran baris yang dihapus yaitu di baris yang ketiga. Yakin. Tekan 1. Dan di menu nomor 4, kita dapat melihat data. Dan saran atau komentar yang kita input tadi dapat berhasil dihapus.
dan kita tekan input 0 untuk kembali. Dan yang untuk menu yang kelima itu data member. Data member ini nih, kita dapat melihat semua data member pada menu nomor 4. Dan berikut adalah data member dari sistem yang kami bangun. Di sini juga kita dapat menambah data, ubah data, hapus data, yang sama seperti format yang sebelum-sebelumnya. Dan kita dapat kembali dan keluar. Berikutlah demo dari produk yang kami buat. Sekian dan terima kasih.